Pendengar masih di 91,70 MHz, kali ini kita masih di program Labuan Bajo pagi ini. Dan para pendengar, kali ini kita bergabung di topik yang kedua ya, mengenai SDK Waimedu gelar ANBK, analisis berbasis komputer. Dan untuk topik yang kedua ini para pendengar, kita sudah bersama dengan Bapak Erwin Pani Yordan sebagai Kepala Sekolah SDK Waimedu. Halo, apa kabar nih Bapak Baik, Erwin? baik. Selamat pagi, baik. Iya, kabar sekali. baik. Sehat Puji selalu Tuhan. ya Bapak ya. Amin. Ada lagi kesibukan mungkin di sekolah Bapak? Untuk sementara waktu, kebetulan sekolah kita sebagai salah satu penyelenggara sebagai tuan rumah untuk kegiatan gasing. Oh, gasing ya. Gasing yang diikuti oleh 5 sekolah. 5 sekolah. Sekolah Iya. Jadi SDK Waimedu tuan rumahnya nih. sebagai tempat kegiatan Tempat pelaksanaan kegiatan, ya. ya untuk kelas siswanya, untuk kelas guru dan UKS-nya itu ada di SDK Santa Yosefa. Ya, Stef ya. Berarti ramai juga situasi di sana ya Bapak ya. Ya, untuk sementara waktu ramai karena waktunya durasinya mulai dari tanggal 23 September kemarin sampai dengan tanggal 9 Oktober dan kegiatannya mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore bagi siswa-siswi dan gurunya juga. Dan guru juga. Oke, Bapak ini kita bergabung di topik yang kedua mengenai SDK Waimedu ini gelar ANBK nih, analisis berbasis komputer nih, yang saat ini sedang berjalan kayaknya Bapak ya, Ya, di sekolah. Saat ini sedang kegiatan simulasi dan latihan. Iya, itu ini mulai dari kapan nih Bapak kegiatan itu dilakukan simulasi ini? Kegiatan simulasinya berapa hari lalu kita coba untuk lakukan simulasi. Ada 2 kegiatan kemarin selama 2 hari, baik itu literasi maupun numerasi. Tetapi untuk guru kelas 5, kebetulan ANBK ini difokuskan kepada siswa-siswi kelas 5. Pelatihannya yang paling pertama itu adalah pelatihan bagaimana siswa-siswi itu bisa mengenal Komputer ya. Meskipun pelatihannya ini diberikan untuk keseluruhan siswa, Iya. karena yang menentukan nanti adalah pemerintah pusat juga soal pemilihan peserta yang wajib ikut dalam kegiatan ANBK. Oh iya gitu. Oh ya, Mike. Oh, oke. Ya, silakan. Yang berikutnya Bapak, ini dari persiapan kemarin ini bagaimana nih gambaran persiapan mengenai SDK Waimedu sendiri dengan ANBK ini? Secara teknik, Ya. sekolah-sekolah dalam kota tidak menjadi persoalan. Oh, iya, Karena yang paling mendasar dari kegiatan ANBK itu adalah ketersediaannya sarana prasarana, dalam hal ini satu jaringan, Oh, iya. yang kedua juga adalah komputer atau laptop atau Chromebook. Untuk dalam kota ini saya berpikir tidak menjadi persoalan. Iya, iya. Yang menjadi persoalan banyak ini selama ini adalah sekolah-sekolah yang ada di luar kota. Ya. Iya. Meskipun ada kendala-kendala teknis, mungkin ketika kegiatan ini dilakukan secara bersamaan, mungkin server pusat akan mengalami gangguan, itu saja persoalannya. Tetapi persoalan-persoalan yang lain untuk sementara Waimedu tidak menjadi hambatan, tidak menjadi masalah. Ini Bapak, ini berkaitan pengadaan peralatan tadi, ini komputer, laptop, apakah ada juga nih, ada maunya bantuan dari pemerintah begitu untuk memecahkan masalah ini di hari-hari? Ya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Dan selama ini bantuan itu berupa Chromebook. Oh iya. Chromebook 15 pieces. Oh iya. Itu dibantu oleh pemerintah. Dalam hal ini melalui dana alokasi khusus. Alokasi khusus ya. 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 Nah, ini apa saja nih yang dilakukan nih oleh SDK Waimedu, artinya dengan persiapan dengan anak-anak di simulasi selama ini nih, bagaimana nih gambaran kepada kami yang dilakukan atau mungkin antusias dari anak-anak SD itu sendiri? Silakan. Dari soal antusias, Iya. semuanya siswa Semangat ya. antusias. Bahkan ada yang protes terhadap guru, kok kami tidak dipilih. Oh iya, itu dia. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa penentuan pemilihan untuk peserta itu adanya di pemerintah pusat. Oh iya. Soal persiapan dan lain sebagainya, persiapannya ya biasa-biasa saja Bapak. Iya. Berarti ini maunya semua siswa, mereka maunya semua ikut ya Bapak ya gitu ya? Iya, tetapi aturan pemerintah untuk sekolah kecil yang notabene 100 siswa ke bawah itu cuma 15 orang. Oh cuma 15 orang ya, Terus aturannya itu. Aturannya 100 ke atas itu 30 orang plus 5 sebagai cadangan. Dan meskipun ini menjadi perdebatan bagi kami. Iya. Karena kita juga sering bertanya, kok 15 atau 30 siswa ini bisa memberikan gambaran umum satu lembaga. Tapi pemerintah pusat bilang ya ini kita sudah melakukan analisis bahwa 15 orang atau 30 orang ini dalam satu sekolah ini merupakan
representasi dari sekolah tersebut. Sekolah tersebut. Artinya supaya ini para pendengar dan juga mungkin anak-anak ya guru-guru atau orang tua ya, Iya. orang tua tahu bahwa ternyata ini bukan dipilih, sekedar dipilih ya. Tidak. Memang Iya. ini ada aturannya untuk menentukan. Yang menentukan itu adalah pusat. Kita hanya mendownload saja dia punya peserta. Oh ini pesertanya sudah ada muncul dengan Iya. sendirinya dari Jadi pusat. dipilih lah 15 orang seperti 15 itu. orang. Iya. Nah, Bapak ini berarti anak-anak sekolah SD kan ini juga harus perlu mengetahui komputer dan lain-lain kan peralatan. Nah, Iya. bagaimana dari guru-guru sendiri untuk menjelaskan ke ada anak ayah yang peserta ke SD ini Iya. mengenai literasi nih. Ini ini komputer, laptop, ini punya peralatan begini-begini. Silakan. Soal pengenalan fitur-fitur luar atau software atau hardware dari komputer itu sendiri, kebetulan Medu juga ada satu mata pelajaran juga, mata pelajaran TIK. TIK, Ini hanya pengenalan fitur luar saja, bagaimana cara buka, tutup, terus bagaimana cara mengetik, menghapus dan lain sebagainya. Iya, Ya, jadi mereka sudah tahu ya seperti itu. sehingga untuk sementara waktu tidak menjadi kendala bagi siswa, apalagi kalau mereka menggunakan Android di rumah yang menggunakan keyboard QWERTY. Ya. Hanya perbedaan sedikit yaitu ketika kita menggunakan Chromebook, Iya. karena fiturnya sedikit berbeda dengan komputer Besar atau ya. laptop. Iya. Nah, yang berikut nih Bapak, apa dampak nih? Apa dampak dari analisis ini berbasis komputer ini terhadap proses pembelajaran di sekolah di SDK Wamedu? Yang dirasakan. ANBK ini merupakan evaluasi. Iya. Ya, pengganti ujian berbasis nasional, berbasis Yang biasa ya. ANBK ini menjadi rujukan, menjadi tolak ukur untuk mengukur kualitas atau mutu pendidikan suatu sekolah. Iya. Karena nanti akan berimbas atau pada saatnya nanti hasil ANBK ini akan mengerucut pada suatu raport. Iya. Sehingga sekolah itu memiliki raport namanya raport mutu pendidikan. Oh, iya. Raport mutu pendidikan. Aspek yang dinilai situ ada 3, yaitu literasi, numerasi dan karakter. Iya. Di situ nanti di kolom-kolom di raport mutu itu ada warnanya. Yang warna merah itu yang butuh perhatian khusus. Yang warna kuning itu dalam posisi ini. Tetapi hasil ANBK ini menjadi data. Menjadi data bagi sekolah atau guru dalam merencanakan suatu kegiatan. Bahkan dalam rangka penyusunan RKAS, dana BOS saja itu berbasis data yang bersumber dari rapor mutu pendidikan ini yang hasil dari ANBK dari ini siswa ya? itu sendiri. Oh gitu. Jadi ini menjadi sumber untuk Menjadi ke depan sumber, nih. menjadi sumber ini Data ke depan pengambilan ya? kebijakan ke depan ya. Nah, di sekolah ya. Bapak, ini dari kepala sekolah sendiri dan guru-guru nih, bagaimana kesan terhadap hadirnya ANBK ya di sekolah-sekolah dasar ya, terkhususnya sekolah dasar. Ini baru pertama kali kan artinya gitu ya? Bukan. Ini yang ke berapa nih? Sejak tahun 2021. 2021. Nah, ya. bagaimana nih kesan dari kepala sekolah sendiri di SDK Wamedu dan guru-guru ya mengenai hadirnya ANBK nih? Silakan. ANBK ini sangat membantu dalam hal ini sebagai seorang kepala sekolah untuk menganalisis kemampuan guru dan siswa tersebut. Karena di hasil dari ANBK nanti kita akan bisa melihat persentase tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, apakah berkualitas atau tidak berkualitas. Terus yang kedua juga kita juga atau kepala sekolah juga bisa mengetahui bahwa guru ini sangat intens dan seringkali menggunakan multimetode dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Itu semua nanti akan terjawab di dalam rapor mutu pendidikan. Bagi kepala sekolah sangat membantu dalam rangka melakukan analisis. Melakukan analisis, terus untuk melakukan pengambilan kebijakan, terutama dalam penyusunan anggaran di dalam sekolah. Dan bagi guru juga ya sebagai bahan refleksi dirinya, ini yang kurang bagi saya, maka saya akan melakukan pembelajaran lagi, apalagi sekarang dengan adanya mereka belajar, adanya PMM, maka kepala sekolah bisa mengintervensi gurunya untuk melakukan pelatihan mandiri di PMM dengan hasil minor yang ada di rapor mutu pendidikan. Misalnya guru tersebut agak kurang dalam kegiatan KBM, kurang menggunakan multimedia, maka di pelatihan mandiri di PMM, maka dia harus fokus ke hal tersebut. Nah, ini kan sudah berjalan dari 2021 ya tadi Bapak ya. Nah, dalam perjalanan ini
apakah maunya ada evaluasi ataupun kerjasama lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan nih sampai dengan saat ini 2024 supaya jangan sampai ada masalah lagi kan gitu ke depan Bapak? Selalu Selalu ya. Dan ini selalu dimonitoring baik itu dari dinas kabupaten maupun provinsi. Oh iya. Selalu monitoring. Ya. Jadi aman nih perjalanan nih. Iya, kebetulan servernya kan ada di dinas sebagai kendalinya. Ya. Sebagai kendali. Nah, artinya bahwa bagaimana persiapan untuk ini ANBK untuk SDK Waimedou ke depan nih? Artinya aman atau masih dalam perjalanan proses gitu, silakan. Untuk sementara, bukan untuk sementara ya, bahkan untuk Waimedou sih tidak menjadi persoalan untuk ANBK karena sarana prasarana pendukungnya sudah wifi sudah terpenuhi, jaringan internet sudah terpenuhi, terus kebutuhan laptop Chromebooknya sudah terpenuhi. Tinggal yang kita pikirkan SD sekolah-sekolah yang berada di luar ya, di luar daerah ya. Mungkin di daerah pelosok seperti itu ya. Iya, yang kendala jaringan bisa menggunakan ada sistemnya, bisa menumpang. Oh iya, menumpang gitu. di sekolah lain. Mereka bisa cari sekolah yang terakses dengan jaringan dan juga memiliki jaringan komputer. Sehingga nanti pada saat kita pengajuan lakukan NBK, apakah kita statusnya menumpang atau mandiri? Ada dua nanti. Ya. Nanti dua dilaksanakan. Mandiri dan menumpang. Oke. Terima kasih Bapak di pagi hari ini ya. Untuk Bapak Kepala Sekolah di SDK Waimedou, Bapak Erwin Paniordan untuk waktu dan kesempatannya. Iya. Dan para pendengar, demikian topik yang kedua ya. Kita bicara mengenai SDK Waimedou gelar ANBK. Ini analisis berbasis komputer dan juga dilaksanakan oleh semua sekolah dasar yang ada di daerah Manggarai Barat ini dan juga di Labuan Bajo. Untuk Anda semua tetap bersama kami untuk mengikuti program-program berikutnya. Dari kawasan Jalan Sernanu, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.